Selamat pagi sahabat-sahabat pelita kasih yang istimewa. Salam Soroja, sehat rohani dan jasmani dan berkah dalam. Hari ini adalah hari Jumat pertama di dalam bulan. Biasa kita devosikan kepada hati Yesus yang Maha Kudus, hati yang senantiasa dicurahkan, dialirkan kepada kita manusia, hati yang penuh dengan pengorbanan, hatinya yang seluas samudera yang tak bertepi. Dan bacaan liturgi hari ini diambil dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 14 sampai dengan 29, yang di dalam judul Injil kita agak ngeri-ngeri sedap. Judulnya adalah Yohanes Pembaptis dibunuh. Sahabat pelita kasih dimanapun Anda berada, kisah tentang Yohanes Pembaptis tentu sudah menjadi kisah yang amat sangat biasa, familiar, dan kita kenal. Tetapi mari kita sekali lagi untuk mencoba merunutnya dan mencoba untuk menemukan butir-butir keutamaan dari kisah Yohanes Pembaptis ini. Yohanes adalah seorang nabi, dikatakan ia nabi yang terakhir dari perjanjian lama. Sedangkan dalam perjanjian baru hanya ada satu-satunya nabi, yaitu Yesus yang juga sering dikenal sebagai Nabi Isa Al-Masih. Seorang nabi adalah seorang yang mewartakan kehendak Tuhan, menyuarakan kebenaran demi kebaikan. Singkatnya, kala itu Herodes yang sedang menjadi raja dan penguasa, dia itu mengambil Herodias, istri saudaranya yang bernama Filipus. Sebuah keputusan atau sebuah tindakan yang tentu bukan contoh yang baik bagi kehidupan. Karenanya Yohanes Pembaptis merasa perlu untuk mengoreksi, untuk memberikan pandangan dan bahkan juga peringatan. Tapi ternyata ini membuat Herodes dan juga Herodias menjadi dendam karenanya. Maka mereka berdua di dalam hati yang menyimpan dendam itu sebenarnya ingin membalaskan sakit hatinya kepada Yohanes. Tetapi karena Yohanes ini dikenal sebagai seorang yang benar di mata banyak orang, maka ia tidak bisa berbuat apa-apa. Kesempatan pun tiba ketika pada hari ulang tahun putri Herodias itu menari dengan indahnya. Maka Herodes kemudian bertanya kepada anak itu, "Karena engkau telah menyukakan para tamu di dalam undangan ini, apapun permintaan kamu akan saya berikan." Dan Herodias yang menyimpan dendam kepada Yohanes, dia melalui anaknya meminta agar diberikan hadiah kepala Yohanes yang terpenggal. Singkat cerita, akhirnya Yohanes dipenggal kepalanya sebagai buah dari hidup kenabiannya, tetapi juga dari satu pihak sebagai buah dari kebengisan sang Raja Herodes yang ingin meluapkan dendamnya kepada Yohanes. Sahabat-sahabat pelita kasih yang senantiasa dikasih Tuhan, mari kita mencoba menemukan beberapa butir permenungan dari peristiwa ini. Yang pertama, orang yang dikuasai oleh dendam bisa menjadi gelap mata. Semua menjadi hitam, semuanya itu bisa ia lakukan sesuai dengan kehendaknya. Ini adalah contoh yang nyata. Maka perlunya bagi kita untuk yang namanya mengendalikan diri, bahkan juga mengendalikan emosi kita, sehingga kita bertindak dengan nalar dan bertindak dengan akal yang benar. Kedua, kita bisa melihat
Inilah salah satu contoh ketika orang tidak bisa mengelola apa yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai seorang pemimpin seharusnya dia mengayomi. Sebagai orang penguasa dia harusnya melayani bukan menguasai. Tetapi Herodes menjadikan contoh yang buruk ketika ia menggunakan kekuasaannya dengan semena-mena dan dengan sekehendak hatinya. Dan yang terakhir kita belajar bahwa memang seorang nabi atau yang mewartakan kebaikan siap dengan resiko yang harus dihadapi. Memang yang dihadapi oleh Yohanes Pembaptis sangat tragis. Ia dipenggal kepalanya. Sama juga yang dialami oleh Tuhan Yesus, ia pun juga harus mati disalib dengan keji. Tetapi poin yang harus kita pegang adalah ketika kita mewartakan kebaikan, ketika kita juga mewartakan kebenaran, kita pun juga harus siap untuk menghadapi aneka macam tantangan. Bahkan terkadang kita juga harus rela berkorban. Mungkin berkorban jabatan, mungkin juga berkorban akan rezeki yang seharusnya kita terima. Tetapi karena kita memegang teguh suatu prinsip kebaikan, sehingga mungkin kita dalam hal tertentu diabaikan ataupun disingkirkan. Tapi mari kita untuk memegang sesuatu yang pantas untuk kita pegang teguh sebagai seorang beriman. Lebih baik kita berjuang demi kebaikan dan nanti akan mendapatkan kemuliaan daripada kita harus mengorbankan apa yang benar. Tetapi kita nanti akan mendapatkan yang sebaliknya ketika kita meninggalkan dunia ini. Ingat, hidup bukan hanya berhenti di dunia ini, ada kehidupan lanjutan, yakni kehidupan yang lebih abadi ketika kita meninggalkan dunia ini. Maka mari kita menghayati hidup kita dengan sepenuh hati, dengan tetap memegang dan menjaga komitmen untuk mewartakan kebaikan dan kebenaran kepada sesama. Akhirnya saya Romo Stefanus Istoriarjo PR dari Pasturan Santo Kristus Tumpang di Sawangan Magelang ini mengucapkan selamat pagi, salam sehat penuh semangat, berlimpah berkat, dan kita pun juga bisa berbagi berkat untuk sesama. Sugeng Injing, selamat pagi dan berkah.